Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Petrina Valda Maheswari dengan NIM G0024. Di sini saya akan mengerjakan laporan anatomi blok 1.2. Yang pertama, jadi apa sih itu mandibula? Jadi mandibula itu merupakan struktur yang ada di bawah rahang kita. Nah, apa aja sih anatominya? Nah, kalau yang anatomi yang kita lihat dari tampak depan dulu ya. Jadi, kalau yang dari depan itu kita bisa melihat ya. Yang pertama, dari yang bagian sininya itu ada Protuberatia mentalis. Yang sebelah kirinya itu ada tuberculum mentale. Lalu yang selanjutnya dari yang mulai dari sebelah atas. Nah, atas ini tuh ada yang namanya caput mandibula yang dilapisi oleh fibrocartigo yang bersama-sama dengan os temporal. Nah, itu tuh membentuk articulatio temporomandibularis. Nah, kalau bisa dilihat dari gambarnya tuh, itu ada yang namanya yang bagian penting tuh, yaitu yang seperti ada sumur atau seperti ada lubang, itu ada mental foramen atau foramen mental ya, sama aja. Nah, yang selanjutnya itu kalau yang bagian luar itu ada yang dinamakan dengan ramus. Nah, kalau yang di sebelah sini, ini yang di sebelah sini itu tuh bisa juga disebut dengan bagian angel atau angel. Nah, untuk bagian lainnya itu ada yang seperti tanduk ya. Yang seperti tanduk itu dinamakan dengan processus coronadeus. Nah, kita untuk lebih lanjutnya kita lanjut ke yang tampak lateral. Nah, jadi kalau dari tampak lateral itu terlihat lebih jelas ya. Nah, di situ tuh ada caput mandibula. Nah, itu caput mandibula tuh yang seperti buat nyantolin satu sama lain dengan rahang yang di atas. Nah, yang selanjutnya itu ada processus condylaris. Nah, condylaris itu sampingnya, belakangnya, bagian caput mandibulanya. Nah, yang selanjutnya yang seperti ini tuh, itu yang seperti ini yang di bagian antara tanduk dan di sebelah sininya kayak masukan kayak gini, itu dinamakan dengan incisura mandibula. Nah, yang untuk selanjutnya di bagian yang seperti ini, itu adalah ramus mandibula. Nah, seperti bodinya gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu ada di bagian yang datar, itu di bagian sini yang datar itu dinamakan tuberositas. Nah, yang selanjutnya untuk bagian yang seperti melengkung itu melengkung di bagian antara rahang foramen dengan rahang yang di atas gigi-gigi ya. Itu dinamakan corpus mandibula. Dan di samping sini, di ujung sini, itu adalah angulus mandibula. Nah, yang selanjutnya jadi yang di sini tuh yang biasa dagu itu tuh dinamakan dengan Protuberatia mentalis. Nah, yang selanjutnya tadi yang sama tuh yang kayak sumur-sumur lubang kecil itu namanya adalah foramen mentale. Nah, untuk yang di bagian bawah-bawah gigi itu adalah pars alveolus. Yang selanjutnya yang di bagian gigi itu adalah pars alveolaris. Nah, yang tadi yang seperti tanduk itu yang tajam, kayak tajam di sebelah pipi kita itu ada yang namanya buat nyantolin juga yang sampingnya kaput, itu ada namanya adalah processus coronadeus. Nah, next yang selanjutnya itu ada os mandibula yang tampak medial. Yang di tengah-tengahnya itu ada tengah-tengahnya itu yang cuma ada corpus mandibula isinya gitu ya. Nah, yang selanjutnya untuk os temporale, yang selanjutnya adalah sendi-sendinya. Nah, kalau ada sendi-sendinya itu ada yang kapsul articularis yang di bagian tengah-tengah itu ya, kayak buat menghubungkan satu sama lain. Nah, yang selanjutnya itu adalah deus lamina lateralis, ada processus coronadeus gitu. Itu persendian sendinya. Nah,
foramen mentalis akan dilewati oleh arteri, vena, dan juga nervus mentalis. Yang selanjutnya itu ada juga foramen mandibula, itu akan dilewati oleh arteri, vena, dan foramen-foramen besar seperti nervus alveolaris inferior, itu ada juga di mandibula. Nah, yang selanjutnya itu adalah spina mentalis, dilewati oleh dua otot, yaitu genioglossus dan juga geniohedius. Nah, apa sih fungsi otot Nah, yang selanjutnya apa itu fungsi-fungsi untuk otot mastikatornya? Nah, untuk yang masseter ini untuk yang selanjutnya adalah yang mastikator masseter. Nah, itu tuh bertugas sebagai elevator mandibulanya. Nah, yang kedua itu juga ada mastikator temporalis, yang dimana ditugasnya itu adalah depresor mandibula. Nah, yang selanjutnya itu ada masticatores petigoldeus lateral, itu bertugas sebagai depresor mandibulanya. Nah, yang selanjutnya masticatores perigedius yang medial, itu berguna juga buat fungsinya itu adalah elevator mandibula. Nah, otot masticatores itu semuanya diinnervasi oleh mandibularis. Nah, jadi otot-otot mastikator ini tuh ada bagian-bagiannya, yaitu terdiri dari lateral pterygomuscle, terus ada otot yang medial, terus ada temporalis, nah ada masseter juga, ada otot-otot lain. Nah, ini untuk gambar-gambarnya. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang Nah, yang selanjutnya adalah laporan yang ketiga. Nah, saat laporan ketiga ini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di lengan bagian kita. Nah, jadi otot yang pertama tuh adalah dimulai dari otot-ototnya terlebih dahulu. Untuk yang otot bagian lengan bawah di sebelah sini, di lengan bawah ini, kita lihat dulu dari sisi posisi supinasinya. Nah, pada saat posisi supinasinya itu yang pertama kita lihat itu adalah ada tulang humerus. Nah, di bagian tulang humerus itu di bawahnya itu juga ada medianus yang berwarna kuning, lalu ada brachioradialis. Nah, lanjut ada juga bicep brachii, ada supinator, terus ada pronator teres dan flexor carpi radialis, terus radius, terus ada ulna, terus ada pronator quadratus. Nah, yang selanjutnya itu dari posisi pronasi ya. Nah, pada saat posisi pronasi ini ya, yang pertama juga dilihat adalah humerusnya. Nah, di humerus itu sama aja, tinggal posisinya itu dibolak-balik doang. Ada bagian ulna, radius itu. Nah, lanjut untuk bagian yang otot-ototnya di bagian telapak tangan, dan ada juga tulang-tulang yang ada di telapak tangannya. Nah, yang pertama tuh ada dimulai dari otot-otot telapak tangan lapisan superficial, itu tampak dari palmar ya. Palmar tuh seperti ini. Yang selanjutnya itu ada palmaris longus atau tendo. Selanjutnya ada retinaculum musculorum persicum. Yang selanjutnya ada hipotenar. Hipotenar tuh yang di bagian tuh di kelingking sini, yang di serat-serat yang menuju dari kelingking. Nah, yang selanjutnya itu yang ini adalah hipotenar, sedangkan yang di bagian untuk ibu jari itu adalah tenar. Nah, berdasarkan lokasinya, 11 otot tangan dapat dibagi juga menjadi 3, yaitu otot tenar, otot metakarpal, dan otot hipoternal. Nah, kalau yang hipotermal di sini, kalau yang tenar itu di bagian yang jempol ini. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ada juga otot-otot telapak tangan dari lapisan tengah tanpa palmarnya. Tuh. Jadi itu ada otot-otot yang dengan lapisan tengahnya. Di situ ada radius, di sini ada radiusnya, terus di sini juga yang di sebelah sini tuh ada ulna. Selanjutnya ada flexor digitoris profundus, terus ada abductor profilis brevis, dan ada lain sebagainya. Nah, untuk yang di bagian jempol sini, di bagian jempol itu ada musculus opponens pollicis. Selanjutnya untuk yang di bagian jari-jarinya ini adalah musculus flexor digitoris superficial tendicis. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang
tulang radius dan tulang ulna. Jadi itu dibagi menjadi dua, yaitu tulang radius dan tulang ulna. Nah, tulang lengan bawah dibentuk juga oleh dua tulang, yaitu tulang pengupil. Tulang pengupil namanya itu adalah tulang radius, dan juga ada tulang hasta atau tulang ulna. Nah, jadi untuk bagian-bagiannya itu kita lihat dulu dari gambar radius, dilihat dari ventral. Itu tuh ada kaput yang sama seperti kepala di bagian ujungnya. Di bawahnya kaput itu ada kolum. Di bawahnya itu yang seperti ada kasar-kasar itu adalah tuberositas radi. Nah, yang selanjutnya yang seperti ada lubang atau sumur itu juga dinamakan dengan foramen nutrisium. Dan yang bagian lancipnya itu ada margo intererus. Yang selanjutnya adalah margo anterior, ada facies anterior. Nah, juga dilihat dari gambar pada saat gambar yang radius itu juga dilihat dari dorsalnya. Itu sama aja posisinya. Nah, radius dan ulna itu dihubungkan longgar oleh dua persendian, yaitu articulatio radioulnaris proximal dan articulatio radioulnaris distalis, dan oleh suatu sidesmosis yang ketat, yaitu membrana interoseatre bacilli. Nah, selanjutnya gambar kita menuju ke yang persendian tulang-tulang lengan bawah, dilihat dari ventral. Tuh ya. Jadi tuh ada membrana yang namanya interoseatre bacilli. Jadi tuh dia yang menghubungkan gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita lanjut yang ulna. Yang tulang ulna ini bisa dilihat itu ada bedanya itu banyak ya. Nah, yang untuk bedanya itu kita dilihat dari koputnya dulu. Koputnya sudah jelas beda, dia tuh nggak ada koputnya. Nah, dia tuh dinamakan dengan incisura trochleae. Dan itu samping-sampingan yang menyambungkan dengan ulna dan si yang satunya. Nah, yang selanjutnya itu dilihat dari dorsal. Nah, dilihat dari dorsal ini juga dia tuh lebih seperti lebih kurus gitu ya. Nah, lanjut untuk bagian-bagiannya dilihat dari radial itu ada olecranon, terus ada incisura radialis, ada margo interosis, ada facies posterior, ada kaput unalnya. Jadi tuh kaputnya malah di bawah dan lebih kecil gitu. Dan ciri superior articularis. Nah, sekian, terima kasih. Lanjut untuk laporan praktikum yang nomor 3 itu adalah untuk apa aja sih artikulasio genu itu? Jadi artikulasio genu itu dibentuk dari ujung distal condylus femoris dengan ujung proximal condylus tibiae dan dengan facies dorsalis patella. Nah, untuk anatominya tuh di bagian tengahnya itu adalah articulatio femorotibialis. Nah, di bagian selanjutnya itu ada tampak ventral dan tampak dorsal. Nah, ligamentum pada sendi lutut itu tuh terdapat di dalam celah sendi femur dan tibia. Nah, ligamen yang cruciatum arterius itu keluar dari permukaan dalam condylus femur lateralis menuju area intercondylaris dari tibia. Nah, ligamentum cruciatum posterium itu keluar dari dalam condylus femur lateralis menuju ke area intercondylaris posterior secara tibia. Nah, untuk selanjutnya itu ligamen yang kotelari itu juga terdapat dari sisi luar lututnya. Nah, ligamen kotelar ini berjalan dari epicondylus medialis femoris menuju ke permukaan medial tibia. Nah, selanjutnya jaringan ikat tambahan untuk memperkuat kapsulnya. Nah, ligamen patella itu retinacula patella itu medial dan lateral. Nah, untuk anatominya itu ada tuberculum itu ada medius, ada medialis, terus ada ligamen seperti itu. Nah, lanjut untuk yang selanjutnya itu yang
Nah, lanjut, yang selanjutnya itu adalah anatomi dari tulang femur. Nah, tulang femur ini merupakan tulang yang bagian dari yang tulang di tubuh kita tuh dia tuh tertinggi dan terpanjang sekitar seperempat atau sepertiganya di tubuh kita. Nah, dia tuh panjang femur itu ya sekitar seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang eh anatominya itu femur itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada caput, column, dan corpus. Nah, bagian kolumnya itu adalah yang bagian di atasnya, yang bagian tengahnya itu dinamakan kolum. Nah, yang selanjutnya untuk selanjutnya adalah corpus. Nah, pada ujung proksimal itu terdapat caput ossis femoris dan caput ossis femoris itu. Nah, coxator mayor dan coxator minor. Nah, untuk bagian-bagiannya itu yang dapat pertama itu kita dilihat dari yang tulang paha dilihat dari ventral. Nah, untuk ventral itu yang pertama itu yang sudah pasti itu adalah caput. Caput itu adalah bagian yang seperti bola pingpong itu. Nah, selanjutnya ada kolum femoris. Kolum femoris itu yang bagian bawahnya caput. Nah, selanjutnya untuk sampingnya kayak yang ada tajamnya itu adalah coxator major. Nah, selanjutnya untuk yang tengah-tengahnya itu dinamakan dengan corpus femoris untuk tengah-tengahnya. Dan setelah kita lihat dari bagian dorsalnya itu tuh ada labium laterale dan labium mediale. Nah, untuk bagian yang di bawah itu ada epicondylum lateralis, terus ada epicondylus medialis. Untuk bagian yang di bawahnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk anatomi lebih lanjutnya itu ada kolum femoris. Kolum femoris itu di bagian yang seperti kayak ini semisalnya ini adalah caputnya dan dia tuh adalah di bagian sininya. Nah, selanjutnya ada transhaser mior. Itu tuh yang bagian menonjol setelah di bawah bagian kaputnya. Seperti itu. Sekian, terima kasih.